Pada hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka perkara pengembangan terkait suap anggota DPR di Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Sebetulnya ini sudah yang kesekian kali, di mana tentunya ini perkara ini berproses. Kami menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dan mengumumkan tersangka sebanyak 24 orang, mulai dari gubernur pada saat itu sampai dengan swasta dan juga beberapa anggota DPR tentunya. Ke-24 tersangka tersebut saat ini putusan pengadilannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kemudian mencermati dan menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana saudara ZZ dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan sebanyak 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, di mana dari 28 tersebut 16 diantaranya termasuk yang hari ini telah dilakukan penahanan, dan ada sekitar 12 anggota DPR lainnya yang masih menunggu proses penyidikan. Terkait dengan kebutuhan penyidikan, tim penyidik pada hari ini menahan satu orang tersangka, yaitu saudara MU, dengan masa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan, terhitung tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 di rutan KPK pada Pondam Jaya, Guntur. Seperti tadi telah kami sampaikan bahwa dalam perkara ini masih ada 12 orang tersangka yang belum ditahan dan prosesnya masih dalam proses atau dalam tahap penyidikan. Adapun konstruksi perkaranya seperti yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, di mana RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov. Untuk mendapat persetujuan RAPBD dari DPRD Jambi, maka tersangka MU, yaitu yang menjabat sebagai anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, meminta sejumlah uang dengan istilah ketok palu. Jadi ini ada persetujuan, tadinya diajukan oleh pihak eksekutif, kemudian diajukan ke legislatif, dan untuk persetujuannya meminta sejumlah uang. Nah, istilahnya uang ketok palu. Dengan permintaan tersebut, saudara ZZ selaku gubernur pada saat itu melalui orang kepercayaannya, saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar. Jadi proyeknya nanti akan dilaksanakan oleh yang membiayai tadi, saudara PS, karena dia mengusahakan uang untuk mengenai pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka dengan DPR. Misalnya nilainya antara 100 sampai dengan 400 juta karena ada anggota, kemudian juga ada ketua, itu berbeda-beda. Tadi nilainya antara 100 sampai 400. Kemudian mengenai teknis pemberiannya, saudara PS di pengusaha yang juga menyerahkan 1,9 miliar pada saudara TH dan saudara ZH sebagai perwakilan dari tersangka MU, salah satu yang mendapat bagiannya dalam tersangka MU tersebut. Besaran uang yang diterima oleh saudara MU yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018 disahkan. Jadi setelah dapat uang ketok palu, setelah terbagi, kemudian disahkan. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh saudara PS
ya, selaku swasta tadi, pengusaha yang diberikan pada tersangka MU dan kawan-kawan, maka gubernur pada saat itu saudara ZZ memberikan beberapa proyek pekerjaan. Jadi sistemnya ijon, mengeluarkan dulu sejumlah uang, kemudian setelah diketok palu, setelah disetujui, baru dia mendapatkan beberapa proyek untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan. Terhadap tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Itu yang bisa kami sampaikan.